Baik, selamat siang. Kali ini saya akan menjelaskan rancangan websitenya. Di sini, perkenalkan, nama saya Ariza Putra, kelas D, jurusan Teknik Informatika Strata 1. Baik, di sini saya menjelaskan rancangan websitenya, yaitu pariwisata. Kata pengantar, puji syukur saya panjatkan kehadiran Tuhan Yang Esa, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, tugas UAS ini dapat terselesaikan dengan baik, tepat pada waktunya. Adapun tujuan penulisan adalah untuk memenuhi UAS saya dengan judul website pariwisata. Dengan membuat tugas ini, saya diharapkan mampu untuk lebih mengenal tentang kepariwisataan dan kebudayaan yang berkembang sebagai kota wisata budaya yang merupakan salah satu provinsi Indonesia yang dan seringkali luput dari pengamatan kita sebagai masyarakat Indonesia. Nah, pembahasan di sini, website pariwisata menurut etimologi kata pariwisata diidentikan dengan kata travel dalam bahasa Inggris yang artinya sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali dari satu tempat ke tempat yang lain. Pariwisata menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan, daya tarik dan atraksi wisata, serta usaha-usaha yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pengertian tersebut meliputi sebuah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan wisata sebelum dan selama dalam perjalanan dan kembali ke tempat asal. Layanan produk yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut dalam memasarkan destinasi pariwisata, para pemasar harus memahami terlebih dahulu mengenai karakteristik pemasaran destinasi pariwisata itu sendiri, karena dalam memasarkan suatu penawaran atau offering, setiap industri memiliki keunikan tersendiri yang berbeda-beda. Yang pertama, harus dapat dikunjungi atau ditandatangani. Yang kedua, tidak berwujud. Yang ketiga, rentan atau tidak dapat disimpan. Yang keempat, tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, berbeda-beda. Yang keenam, tidak tunggal. Yang ketujuh, saling melengkapi. Yang kedelapan, biaya tetap yang tinggi. Untuk menyediakan komponen-komponen tetap seperti atraksi, akses, dan fasilitas-fasilitas memerlukan biaya investasi yang cukup tinggi, sementara tingkat pengembalian investasi dirasa cukup lama. Oleh karena itu, industri ini pada masa yang lalu cenderung lamban, sehingga banyak investor yang tidak tertarik. Tetapi dengan seiring perkembangan ekonomi dan bertambahnya permintaan, maka industri ini mulai memperlihatkan daya tarik yang cukup tinggi. Fitur-fitur utama dalam website pariwisata. Yang pertama, daftar paket wisata. Fitur yang wajib ada dalam sebuah website bisnis perjalanan wisata atau travel agent. Travel agent adalah daftar paket wisata yang ditawarkan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, waktu keberangkatan. Di zaman yang membuat persaingan menyediakan jasa travel yang semakin sengit ini, menampilkan website yang menarik akan memberi pengaruh positif terhadap omset pemasukan. Selain fitur paket wisata, fitur yang sangat
penting adalah waktu keberangkatan perjalanan wisata. Sampaikan secara detail dan jelas mengenai tanggal dan jam keberangkatan serta tanggal dan jam kapan akan pulang. Yang berikut pencarian tiket. Fitur yang wajib ada dalam website wisata selanjutnya adalah mencari tiket. Pada fitur ini beberapa konten harus ada dan antara lain jenis tiket apa yang diperlukan. Yang berikut fasilitas yang diberikan. Di sini fasilitas sebuah website yang saya buat menyediakan jasa website harus memiliki fitur fasilitas yang dapat diterima oleh para konsumen siber. Sampaikan daftar fasilitas yang akan memberikan kepada para pelanggan secara lugas. Target pengguna. Yang pertama, kebutuhan untuk memuaskan semua pihak. Lalu yang kedua, kebutuhan untuk membangun konsensus antar pemangku kepentingan. Yang ketiga, kebutuhan untuk peka terhadap kepentingan penduduk lokal. Yang berikut, kebutuhan untuk memajukan dampak ekonomi secara makro. Lalu yang berikutnya, sulit dalam mengatur kinerja. Nah, di sini pengelola destinasi pariwisata tidak memiliki gambaran terhadap nilai atau jumlah penjualan karena pengelola destinasi tidak menjual produk secara langsung kepada pelanggan, sehingga menurut McWilliams dan Compton dalam Morrison, pengelola destinasi pariwisata sulit mengukur efektivitas dari program pemasaran. Konteks pengguna aplikasi. Nah, perkembangan pariwisata Indonesia semakin menunjukkan meningkatnya yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke beberapa lokasi wisata di Indonesia. Namun, kenaikan jumlah wisatawan baik domestik maupun mancanegara banyak berkisar pada beberapa destinasi wisata alam seperti Bali, Lombok, dan Yogyakarta. Pariwisata dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia masih sangat terbatas dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas dan internasional. Yang paling powerful, memiliki kemudahan dalam instalasi dan pengelolaannya secara memiliki fitur-fitur yang lengkap. Judul usaha topik, website pariwisata, latar belakang masalah. Yang pertama, identifikasi masalah dari latar belakang di atas dapat diidentifikasi menjadi beberapa. Yang pertama, masih sulitnya mendapatkan informasi akurat tentang objek wisata. Yang kedua, masih sedikit aplikasi yang memberikan informasi bagi wisatawan turis yang ingin mengetahui tempat wisata. Solusinya, untuk identifikasi masalah yang berisi berbagai masalah yang sudah dikenali dan akan diberikan, yaitu melalui fungsi dan aplikasi yang akan dibuat. Menjelaskan mengenai kondisi saat ini, yaitu membuat aplikasi interaksi untuk memfasilitas pengguna dalam mencari lokasi wisata dengan platform Android, ruang lingkup, dan penulisan. Ini adalah aplikasi ini dibuat untuk menginformasikan objek wisata dengan ditunjukkan khusus untuk wisatawan atau turis dalam laporan ini. Yang ketiga, task analysis. Perkembangan e-commerce telah membawa perubahan terhadap strategis pemasaran pariwisata di berbagai negara termasuk Indonesia. Penggunaan e-commerce pada industri pariwisata dikenal dengan terminologi e-tourism. Pemerintah telah mengelontarkan
sejumlah dana yang cukup besar untuk mengembangkan ekoturism, terutama setelah diterapkan tahun kunjungan wisata pada tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persebaran jumlah situs pariwisata berdasarkan provinsi yang belum merata. Penelitian ini juga menunjukkan adanya korelasi yang tinggi antara jumlah situs dengan jumlah kedatangan wisatawan ke suatu provinsi. Skenario dan storyboardnya. Di skenario ini, dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, internet telah menjadi media yang sangat dibutuhkan masyarakat sebagai media yang memperoleh atau bertukar informasi, terutama untuk informasi antar belahan dunia tanpa terhalang jarak waktu dan tempat. Jaringan internet semakin luas dengan cepat sehingga sangat mudah untuk digunakan di mana saja secara cepat dan akurat. Lalu storyboardnya seperti ini. Storyboard yaitu sketsa atau gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah dan jalan cerita dalam menyampaikan ide dan jalan bercerita kepada umumnya. Menggunakan storyboard agar audiens yang melihat lebih mudah memahami informasi yang akan disampaikan karena storyboard, gambaran kasar, ilustrasi, gambar yang disampaikan sehingga menjadi perspektif yang sama. Ini adalah gambar storyboardnya. Dan kesimpulannya, dengan adanya pembangunan sistem informasi promosi pariwisata berbasis web, ini diharapkan dapat membantu mempromosikan objek wisata dan berguna untuk membantu pengunjung atau wisatawan untuk mencari informasi wisata dan hotel, serta berfungsi sebagai media promosi daerah pariwisata yang informasinya dapat diakses di mana saja, kapan saja, tanpa mengenal jarak dan waktu. Saran saya, agar sistem informasi pariwisata dapat berjalan lebih baik lagi, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut. 1. Sistem informasi ini diharapkan ke depannya memiliki tampilan website yang lebih menarik, partnership dengan travel setempat, akses booking dan hotel. Yang kedua, untuk kedepannya juga diharapkan sistem informasi ini melakukan penambahan bahasa asing dan fasilitas forum wisatawan. Baik, sekian dari penjelasannya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.